Agung. Oh gitu. Agak di mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nawwir qulubana bil iman wa nawwir a'malina bil islam wa nawwir akhlaqana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kita panjatkan di kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, ya. Dua hal yang senantiasa saya menyampaikan, ya. Satu, silaturahmi. Yang kedua, thalabul ilmi. Di dalam silaturahmi ada thalabul ilmi, di dalam thalabul ilmi ada silaturahmi. Di kesempatan hari ini kita diingatkan kembali kepada peristiwa ke belakang 1400 sekian tahun yang lalu. Artinya kita diingatkan ada satu peristiwa secara waktu. Artinya 12 Rabiul Awal telah lahir sesosok bayi yang tentunya ini membawa peradaban yang dalam hal ini minaz zulumati ilan nur. Jadi bayi ini dipilih oleh Allah sehingga membuka peluang dari kegelapan menuju cahaya. Tina jahiliyah ke Islam, itulah cepat di bahasa Arab. Ya tentu banyak hal yang mesti kita teladani, ya. Dan ini Kang Epi, Kopi, ya teh disebut teh baper gitu. Barisan pencinta Rasul kan gitu. Terus baper teh kadituna baperan. Barisan pencinta Quran kan. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah generasi yang akan mencintai Rasulullah. Amin. Tentu banyak hal yang mesti kita teladani dari perjalanan Rasulullah sejak kecil sampai jadi Nabi dan Rasul. Dalam hal ini ya kita dengar ya bagaimana nanti Ustaz Epi untuk menyampaikan pepatah atau nasihat terkait dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad. Apa sih hikmah nilai yang harus kita ambil? Kalau saya sih prinsipnya tadi ya bahwa Allah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya ayalah contoh nu paling halus hirup nu bakal bener jadi jelema ibarat nurutan Rasulullah. Pasti gak kumaha itu nurutan Rasulullah. Kumaha sih orang jadi generasi barisan pencinta Rasul itu seperti apa? Maka Kang Epi diatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa ala nikmatil zahirati wal batinah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka bir rasulin illa yut'a bi'idznillah. Al-ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Atiullah wa atiur rasul ulaika sayarhamullah lalakum turhamun. Al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa.
Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma santahat halqi fahsin khuluqi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bicara maulid, bicara kullu mauladu yuladu ala fitrah. Betul kata Ustaz Uso tadi. Jadi setiap bayi yang lahir steril tanpa dosa. Pak Wahu, hati-hati lingkungan Captunnya. Ya, angkatan tahun 1975. Apa lagu Bimbon ya? Rindu kami padamu ya Rasul. Itu bukti orang keskarolot. Eta lagu bagala guys. Rindu tiada terpenuhi. Pertanyaannya sederhana. Rindu teka Rasul. Aslina wani diriungkeun. Rasul nubuhan di Telaga Al-Kausar. Daek iditna nepungan. Ya minimal saya doakan tahun ini karena sudah dibuka lagi, kita semua berhaji dan berumrah. Amin. Minimal ziarah beraudo menyapa makomnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, tiap sholat ya Ustaz menyapa. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi. Di ayat kita hadapkeun assalamualaikum itu domirna fa'al. Jadi bicara Rasul rindu, semua tahu. Terus sering ngaji ngomongnya. Rasul pernah bermuram durja seperti memikirkan suatu, ekspresinya sedih sampai Jibril tuh sensitif banget ke kekasih Allah yang satu ini, karena memang ajudan Allah ya untuk mengajarkan Nabi wahyu. Jibril datang, apa yang kau pikirkan wahai Khalilullah? Seperti ada yang dipikirkan, seperti ada yang disedihkan, dikhawatirkan. Apa yang kamu pikirkan? Harta? Bukan. Pangkat, keluarga, jabatan? Bukan. Jawabannya teh urang Bu, baru Sabtun. Ummati, umatku. Urangna can aya geus dirindukeun. Lamun urang rindu ka Rasul, panggil hujan. Maka kalau tidak mempelajari sunnahnya, pajauh umum tewawukan. Paanggang umum terang, mua bogo mun teu wano, mua dede mun teu deukeut, mua cinta mun teu loma. Biting tresno jalanan sakulino. Jadi muludan mah pelajari wae sunnah Rasul. Punten, yang ngobrol ya sebagai barudak muka ayeuna keunnya. Kan aya milenial, aya kolonialnya. Punten, ini biar sepakat dan sepaket. Ai Rasul rudet teu? Rasul ruwet teu? Rasul ribet teu? Rasul ribut teu? Yang itu sepuluh dan masa itu mun ngaku umat Rasul tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Setuju? Saya angkat satu hadis lagi kan. Rasul pernah mau ke masjid di Ciduhan dong ku Yahudi ngalawan teu? Isukna ka masjid deui Istiqomah di Ciduhan deui guys ngalawan teu? Oke, itu boga cidu ya. Isukna ka masjid di Ciduhan deui cik mundingangna eta di Ciduhan urang rek dikumahakeun ku barudak ieu. Bu ditambur dari sanguan barudak BGS barudak PP. Oke, ada keunikan di kisah ini, lanjut bacanya. Tapi ketika siang meludahinya, punten sakit. Pertanyaannya adalah pemirsa di rumah dan penonton di studio, siapa yang paling dulu menengok orang yang menzalimi Nabi itu? Sepakat? Sanggup tuh tina tahun, tina tiap tahun muludan memperingati lahirnya Nabi, kurangnya akan ngewa. Sanggup tuh? Mungkin sanggup nggak sih? Nyaah kanu ngewa, geleh, dedek kanu geleh. Tulis Bu, tulis yang status. Dan di grup urang sing nyaah kanu ngewa berarti muludan. Sing dedek kanu geuleuh, sing rajin mere kanu koret, sing asih kanu dengki teh umat Nabi. Karena akhlak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tadi hadisnya, innama bu'itsu liutami mamma karimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, aku diutus kalau di ayat untuk diikuti. Aku diutus sebagai contoh yang baik.
aku diutus sebagai penyayang untuk seluruh alam. Makanya tuh saya disebutkan Rasul udah tentu ribet tentu ruwet tentu ribut tentu. Jadi rahmatan lil alamin itu langsung genteng doa genteng ibu apa doa genteng Allah maha sangka fahasin bulu. Itu tidak cukup dengan ganteng, gelis, glowing, berskincare, lamun akhlakna bejat manusia rungkat dari dulu asli nih. Ya. Jadi bicara mulu dan mau Ustaz bicara kefitrahan. Kenapa Rasul diutus? Betul. Yang rumah tangga geunangeun, mimpi negara geunangeun, hidup bermasyarakat geunangeun, tingali we sikap Nabi di kesehariannya. Ternyata saya kritis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf. Ternyata di 24 jam kehidupan diatur oleh huruf-huruf yang merupakan wahyu yang kalau diamalkan dan tidak ada yang paling paham kecuali Nabi terhadap wahyu-wahyu itu. Perhatian KWC ada doa nanti ayah keluar WC ada doa nanti ayah reknya budak ada doa nanti ayah apa aja kalau mau balik mana selaki dihakan masalah wahyu pagi rek ngaji bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna ya Allah jauhkan dari kami karena gituan disalaki Allah menjadi syaitan kurang sampai setan ikut campur halangan kudo. Dan itu contoh di Nabi rek saleh kumaha nya nasalah dak budak teh racok 3 bilatung dulan kadang urangnya hidungna sok ngamek teh kacoplakan siapa juga bapak sia monyet cek budak nanti ayo mabet kawin jeung sungguh jadi anak-anak rasakti. Kan Nabi diutus teh keur benerkeun karena itu udah kabeureuyan mah tara ku cucuk muning tapi ku tulang peda betul. Jadi bicara cinta Rasul mah bicara benerkeun tata cara asup ka WC, benerkeun tata cara asup masjid, tata cara make baju, baju mah bebas we, ngan tata carana pemoroana gitu. Dan Nabi mah diutus keur ngajarkeun doa-doa. Sok naon mengenai Islam doa. Maka bicara Rasul, bicara mulut, maulid Rasul, maulid Nabi, bicara apa pesan yang ditangkap dari setiap tahun memperingati kelahirannya. Nabi itu penyayang bu, ya. Tadi teh diciduhannya dengan lawan pada bodyguardnya Jibril dong. Sampai pernah waktu mau bertaif itu, tapi disambut bu fisikis. Nabi mah disambil batu Nabi kacokok kuntuna Jibril dia datang namanya Jibril ngomong tapi kan kasih Allah mau aku apakan mereka yang menyakiti wahai Khalilullah semua jawab Nabi Allah bisa biarkan mereka apa benar dia punya maka nembus ka dieu dakwah nanti Nabi ke Indonesia malah namanya disebut panjang umur Nabi mah cik orang disebut maut dan kami nyebut dengan orang sekarang ayah jelema ngaliwat ka kuburan teh terus laksan ke siawa ka modal goblok bukan jadi bahan aing senang karena Nabi pernah ditanya Ustaz ayo khairun nas ya Rasulullah siapa manusia terbaik ya Rasulullah di riwayat lain khairun nas anfa'uhum linnas manusia terbaik itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya di riwayat lain khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Jadi mau sholat wajib, hendak sholat sunnah, pindah tempat biar ada bekas kebaikan. Karena yang paling kuat di dunia itu bukan gunung kuat kalah dengan besi. Contoh, nagrek kita di kerokna kunaon jadi lingkar nagrek, beko tina besi. Besi kuat eleh buseuna, daya dibentukna buseuna, tina besi teh. Buseuna elehna kunaon je? Cai elehna ku angin elehna ku tukang sate. Dia sate harus ditawai, hemat wae aduh. Tukang sate jelema elena kunaon kuntunduk sarekeun bawa balik. Dulu elena ku sare elena ku maot elena kunaon ku kahadian. Rasul sudah wafat 15 abad lebih. Ya, yang lalu tapi namanya masih disebut berarti Rasul panjang umur. Kunaon eta panjang umur loba kahadian anak ditinggali tetap pesan-pesanan luar biasa. Teu beunang tiih dinu cai nyangkrung.
hadis-hadis nanti contoh akhlak saja ini mah. Memenangi ihan liang-liang. Orang baru captun kan, diina di mana we? Sakapun mawer birgiding sindrom asal diri. Nah, kita mau pilih soal birgiding, bau di sindrom, kemana di sindrom dia bicara kelan sama ibar, dan menurut kita mau jangan-jangan. Ya, kita tadi diatur tak, maka ketika Islam dituduh teroris, saya paling sakit hati karena menemukan hadis itu riwayat Abu Qatadah bahwa Rasul melarang mengencingi air tergenang, ngomong apa? Dikira itu benar. Paham sampai di situ ya. Jadi akhlaknya naon eta? Cek agimah baru ada nanya, kalau akhlak itu apa? Akhlak itu sikap spontan. Dah. Naon dong keluar teh ejegewel lanjut kata. Ilah. Eta akhlak. Masa wajib ngaji kieu teh. Mun biasa wirid, nyawirid pun rawat teh. Masya Allah, seperti aku lihat ibu-ibu ini selalu subhanallah barakallahu. Sementara aku selalu astagfirullah barakallahu. Jadi semua zikir. Oke, bermasker, oke, bermasker. Tapi jangan lupa juga bermasker dengan wirid, zikir dan doa. Cuci tangannya Ustaz, tidak hanya dengan sanitizer, tapi dengan sedekah. Distancing dengan maksiat. Bervaksin dengan taksin. Sehat kan? Selama COVID lain hayat dan dosa. Ya, saya nggak pernah jaga wudhu. Rasul itu nggak pernah putus wudhu. Bukti ada followernya Bilal bin Rabah yang nggak pernah melepas wudhu dengan sepuluh wudhunya. Sampai aku dengar lupa Bilal di surga. Padahal Bilal naiknya berarti bocoran Bilal surga, ahli surga. Sampai sahabat yang lain penasaran. Juga amanah bila sampai Rasul memberikan bonus itu. Aku nyagi hidup cak terus cara coplok mulu. Maka ibu-ibu mulu dan mah si ayah nak harap selalu jaga wudhu. Siap? Ibu ingin cantiknya dari dalam minum medakna. Minum medak bawa gawe teh. Wudhu ya. Wudhu sesa banget. Daripada ribut tiap akhir bulan kita jatah skincare lalu lumayan. Membeli jeung apa? Wudhu beres. Lihat istri saya, wudhunya juga bohong. Kita wudhu aja. Ya, orang mah waktu adil saja pemajikan yang gelis dibiayaan antaranya bu. Jika saya suka istri tak pedicure 1 juta, maka kumpulnya halus. Tas skincare 2,5 juta, jagung 1,5 juta, maka halus ya, burung. Ya, dipakai pemajikan yang gelis di modal antaranya, ada serbuk kompor. Bawa-bawakan gambar wayangnya. Ya. Jika jauhan teh jika ngelek hayam, nah bulu kelek lagi karena cukuran. Udah deh. Betah kumatin. Nah Rasulullah sampai hal-hal detailing seperti itu teh diajarkan kan kitanya rajin deh baca hadis. Termasuk nggak boleh kencing di mana saja. Penyayang bagi siapapun. Bu, saya baca ya. Sudahlah, dan setiap kita berdosa ya. Rasanya kan bersih karena lingkungan, loba heureuy bla 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 jadi loba dosa. Ada satu kisah dari riwayat yang Rasulullah riwayatkan tentang pelacur yang masuk surga disebabkan memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Pernah dengar? Ini pelacur itu mau hukum pelacur teh. Dia pelacur dong, tapi aya nuranian. Nulungan anjing, nu haus, ditewak, diterangkeun hadis ieu disarito. Balik pengajian anak anjing. Jadi anjing haus dan anjing dongkak malu. Berapa sok pelatihan? Artinya dari apa yang saya ungkapkan barusan, Ustaz. Tadi Islam teh agamanya sanunya Rasulullah rek tajil wae, saum sunnah rek tajil pas adzan maghrib. Urang kan segala dijajarkan ya. Rasulullah cuma 3 butir kurma, 1 gelas kecil jam-jam mau ada naya barang dibikin berarti betul itu semuanya. Urama urudan tiap tahun tinggali tatangga kuliah kebeg. Seangkatan mobilnya anyar jedut. Muka bodangan disurakan siapa. Kemana itu jumlahnya yang sol? Salah kita teh sekolot sih. Di moli bibir monyong 5 cm. Air Rasulullah ngajarkan gitu. Nu nyiduhan wae diantar. Lain teu wani. Kabayang lamun Rasulullah dendam.
keren lah pokoknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka aku utus engkau wahai kekasihku, kecuali untuk diikuti. Aku utus engkau sebagai penyayang bagi seluruh alam, dan taat kepada aku itu harus taat kepadamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya bonusnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa seluas apapun urusan yang Allah mah asal berbuat baik Allah hapus. Beda jeung jelema seangkatan jeung keadaan sejuta kebaikan, bikin kesalahan sekali terus. Tapi menjeng Allah masih sejuta kesalahan dengan istighfar sekali, bertaubat keluar dari gelap menuju terang berdasarkan sunnah, itu dihapuskan. Maka punten ya, saya memang aja penampilan itu kan proses. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di situ lagi. Firman dan maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku ada. Dulu haram biada, sekarang bismillah lagi stay belajar di atas sajadah. Ya, kalau dulu aku maksiat, bismillah aku taubat. Nah, karena Rasul memang diutus untuk mengejawantahkan manusia-manusia yang ingin pulang ke surga itu harus paham bagaimana cara dan jalannya. Yang tutup dengan contoh. Saya mau tanya nih, ibu-ibu ayo masuk surga aslina naik ke idit naik aku berapa Bu, toksin maut Bu, urang teh lulusan 2012 kiamat lulus, Covid lulus. Kemarin waktu Delta saya numpang galak nama kan varian Delta ya. Sampai istri saya sakit badan semuanya. Tapi tidak hilang penciuman, saya kira ciuman anak. Saya 3 hari Bu, bapak, wah siap Bu nanti. Cagernya kunaon sih, berduit 100.000 aja. Banyak ustad yang kena Covid, kosong video itu. Dia doa anak bubuk, ngonong-ngonang, kan PSBB, udah digawe, kecuali yang budak, tetap positif, hamil, ya. Nah, orang teh lulus ku tongsian mau, tidak ada jalan ke surga kecuali kematian. Nabi tawarkan, ingin masuk surga, ingin jaga wudhu, ingin masuk surga, sholat 4 waktu, ingin masuk surga, jadi ahli sedekah. Ada orang miskin gara-gara berbagi, ada orang melarat gara-gara sedekah. Ada, sing yakin Bu. Boga salaki rudak sedekahkeun we. Bete jadi gula darah. Ya komo salakina di balong wae mantakkeun cenah dihakan urang ge. Punten kana sok museumnya. Tong berharap aya kemajuan sok museum mah mun maju di gujubar soalna. Kan ada berbawa. Ibu tong rude, punten abdi bade ngobrol. Ibunya ka salaki? Jujur abis. Nah, aku mudang sare penting lilir ningali salaki ekspresina kieu. Jadi geus berkurang kanya anak. Nah, aku buat ngambil gini, terus jelas Ustaz. Kalau lama si spek eno mau ngatfek. Coba kerekna Ustaz. Oh. Coba kekerol. Coba dia angkat mun hirupna. Kata pegang kumaha ibu teh. Bu tong baper sorangan, Bu. Coba pagi sama ngomongin ibu di masjid. Ma, mau kenaon? Ibu mata kiri pamajikan teh bala mah seksi. Emang 3 kenal. Pakai gamis gini 3 kali lempang. Tuh kan mun ditinggali kekurangan, nah Nabi mah rumah tanggana enakeun. Sadar terkisahkan Nabi pulang sholat dari masjid, oleh Aisyah disediakan minuman manis dan manis. Malu bulan orangnya ibu-ibu pakku kabor malah beureum ka Indomaret ka apa pabulit balanyaan teh nepi ka aku kuyah diasupkeun kana wadah gula kana wadah kuyah atuh nya niung salaki cai teh jadi asa orali langsung ngambek teu santai. Aisyah datang, ya Rasulullah sopan tak salah kita tara nyebut ngaran. Jadi ajarkeun itu cara kita. Ya Humairah, wahai yang merah kan putih. Jadi kalau ada marah senyum tuh merah. Beda juga pembagian orang ya Humairah. Ya Umar Hamir meninggal. Jadi kata kalau singsa. Bagaimana air buatanku? Jawaban Rasul. Benar. Alangkah indah kalau air ini diminum berdua. Ngecek air mah bagus. Tapi kan tidak jadi pertengkaran, why? Karena menyampaikannya nyantai, santuy gitu loh.
Akhirnya menyimpulkan sendiri pertanyaannya. Ibu hoyong tergaduh cara ketiga Rasul. Aslina sesir banget. Kurangnya ketiga Aisyah aja. Bang Rudan. Kurang yang ke surga. Subuh melun. Subuh rimpo. Asar orang yang haludah. Maghrib tiris. Isa pembeli tiri ikatan cinta. Tahajud bagujud. Jangan asa di bangsa. Poligami asa didolimi. Kadang ke surga ya kan, mimit lu. Surga nu mana? Bukan orang jerok. Gerakan peludan teheran lah peludan kawakan kan. Malah pas saya ke Jepang, justru amalan-amalan yang Rasul ajarkan itu nampak di Jepang. Kebersihan, ketertiban, ihsan, dan ini alhamdulillah ustaz. Dan Jepang mah asli. Indonesia mayoritas muslim. Pabrik jane IIG. Aya pengumuman dilarang kencing di sini. Di kewata pelakuna eta sia teh panon daging jadi eta tulisan dilarang kencing di sini. Mana kadang kencing di dinya? Dan tulisan mah di luhur urang kencing mah harapnya. Udah teh geus tebet cicing di Indonesia teh yang pindah ka Indomaret anjing. Rek kitu wae ceuk urang. Aya muludan tiap tahun tapi jeung Rasulna teu wau. Jeung sunahna paanggang. Nah ini penting ya. Jadi muludatnya penting untuk mengingat kembali tidak melupakan bahwa fungsi Rasul diutus tadi ayatnya. Tidak aku utus engkau wahai kekasihku kecuali untuk diikuti dengan izin Allah. Berarti tidak semua bisa melakukan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka bersyukur ya dari satu alma mater, bersyukur sudah banyak di satu alma mater itu yang diangkat. Covid kemarin kan bukan maut ya. Angkatan sudah banyak yang diwafatkan, kita masih hidup. Kenaon eta hirup bernuturkeun Rasul. Sakitu we rasa. Da panjang-panjang ya anggar aplopna mah sakit. Ini sebagai dua saya. Ya, baik para sahabat sekalian. Intinya bahwa tadi kita diingatkan. Jadi mengingat Maulid ya, Maulid Nabi Muhammad itu artinya mengingat tentang pesan-pesan Rasul. Tadi diingatkan bahwa inna arsalnaka illa liyuta'a bi'idznillah katanya. Bahwa sesungguhnya aku mengutus Rasul itu untuk ditaati ya, dengan izin Allah. Pertanyaannya tadi, ya itu orang urutan Rasul kan gitu lah istilahnya. Atau hadis Rasul nyebutkan innama bu'istu liyutamima makarimal akhlak. Dan aku diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tadi Rasul nyentuhan kumaha lamun tadi diciduhan ku orang Yahudi Camberen. Rasul nyentuhan kumaha ketika rumah tangga jeung Siti Aisyah termasuk ketemu kawan, ketemu lawan. Nah itu kan mengingatkan kita ya. Kalau sedikit Ustaz bahwa Rasul kan gaya 4 sifat ya. Hiji ayat sidik teh jujur ya, maka digelar al-amin gitu kan. Nomor 2 eta tabligh amanah ya. Dan Rasul mah itu hianat lah gitu kan ya. Lokatilu tabligh naon anu didul sampaikan ku Allah didugikan ka umat kajian baik ya. Kulil haq walau kana muron. Bejakeun sana-sanajan beri. Dan ka-4 eta Rasul teh patona. Eta pinter dalam Rasul teh pinter orang mau bisa ngarasakeun nikmatna Islam, nikmatna iman. Eta kan hiji pangemut ka urang. Itu mungkin gambaran tadi disampaikan ke Ustaz Devi. Tahina ayat waktos pilih ayat kepada tilu lah ya, tilu lah. Pilih ayat kepada naros maka itu sebabkan ya Nabi serti SMA mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Mahina. Saya berasal dari Satu Batu Cirebon. Mandiji. Pertanyaannya yaitu mengenai sifat Rasul yang wajib kita teladani. Bagaimana kita meneladani sifat Nabi di zaman seperti sekarang, di mana banyak sekali paham ajaran yang baru yang terkadang sebagian dari kita malah mengikuti dari ajaran-ajaran itu.
Jadi bagaimana untuk lebih terbaik seperti itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi meneladani sifat Rasul kalau zaman ayeuna lah gitu ya. Bagi kumpul kedua. Maka misalnya dikembangkan nah, pilih aja. gila-gila lagi ya pas janji Oh iya. mana tenang Kang Rian pilih aja misalnya mana Kang Rian? ada lagi oke disuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusti, saya lulusan 49. Pertanyaannya sih sebenarnya nggak terlalu berat, tapi jadi ganjalan kita. Nah, setiap tahun kan kita biasanya kalau yang sering ke masjid kita merayakan atau memperingati hari lahir Nabi. Nah, kita sesama manusia, apakah boleh mengucapkan dan merayakan ulang tahun teman kita, atau memang ada larangan untuk melakukan itu? Kalau memang ada larangan, adakah hadisnya? Atau kalau memang diperbolehkan, tidakkah itu melanggar syariat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bab miladnya ulang tahunnya, kayaknya nggak ada. Mangga. Isi deh, mangga. Kang Rian pilih aja deh. mangga disuruh ada Oh, pada masih ada orkes lah. mohon aku sekedar Pilih aja di balkon, di luhur, mangga. tahu lagu kalau terpegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari BPI 2, angkatan 8 hiji. Alhamdulillah. Atur nuhun. Di minggu kapengker, abdi teh kata tanggi. Alasan tanggi teh dipaparin secara kena teh dipaparin kain penutup kanjeng Nabi, makam kanjeng Nabi Muhammad. Abdi begitu abdi ninggal, abdi nangis. Terus sahur, ada sebagian bilang seperti ini, kenapa kamu harus cium kain penutupnya kanjeng Nabi, katanya gitu. Padahal itu kan kain hanya berupa kain, tapi saya nggak bisa. Saya merasa apa ya? Hati itu nggak bisa diam. Dan meskipun saya tidak mengenal beliau, tapi kenapa saya begitu gitu? Begitu apa ya? Kalau dibilang cinta mungkin terlalu ya. Tapi begitu terenyuh, hatinya tersentuh banget. Apakah salah saya mencium kain itu gitu? Pertanyaannya itu, apakah saya salah mencium kain penutup makam kanjeng Nabi gitu? Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palantos dulu lah Ustaz. Tadi berkali sifat. Setengah-setengah. Setengah. Ya, baik. Nah, terkait dengan sifat ya, jadi Rasul itu kan ada 4 sifat ya. Iji, sidik, lawannya berarti izin ya. Itu mungkin Rasulullah bohong ya, waduh istilahnya. Dan itu mungkin Rasulullah bohong, pasti Rasulullah benar. Berarti kan anu kurang diteladani ya, bagaimana kita memiliki sifat jujur ya dalam membangun rumah tangga. Bayangkan Bu, kalau membangun rumah tangga dilandasi dengan ketidakjujuran, kira-kira apa yang terjadi? Brodet itu rea urusan dunia wa tenang. Rea urusan dunia wa tenang. Ya so kayaknya namun orang terpakai sifat jujur, artinya tidak jujur dengan pasangan hidup. Ya yang sahabat kadang kalau orang sudah tidak memiliki sifat jujur, sekali tidak dipercaya, nah kan gitu kan. Nah, berarti kan itu teh sifat yang harus dimiliki, karena itu modal untuk kita bisa bergaul, modal untuk bisa menjalankan syariat kan gitu ya.
Termasuk oke, nah amanah, ya. Artinya amanah itu artinya kan dipercaya, ya. Apa yang ada dalam Nabi Muhammad di pere wahyu, misalnya 3.000, 600, 60, ayat, lamun teu amanah. Atau tablik tadi, tablik itu kan artinya apa? Tablik itu artinya menyampaikan, orangnya disebut mubalik. Kebalikan dari tablik apa, Bu? Rasul menyampaikan, kebalikannya apa? Kebalikannya itu kitman. Apa kitman? Kitman itu menyembunyikan. So kalau mau ayat itu disembunyikan, sehingga orang mau bisa ngajaran Quran kan gitu ya. Nah, kaopat ya tak patonah. Ai patonah teh meureun urang teh kudu cerdas lah gitu, kudu pinter ya. Yes, sedikit cerita Rasulullah. Ayah orang Yahudi kan, ayah orang Yahudi diundang. Rasulullah kercalik dina pelepah korma. Pas orang Yahudi kahareupeun, minta tulung ka Rasulullah. Ku Rasulullah di suksna rupat kali itu datang orang anu muda-muda bari bawa bedog. Terus nanyakeun ka Rasul, bulan ningali jelema teu kurang keur neangan jelema. Rasul berdiri kemudian berkata, semenjak saya berdiri saya tidak melihat orang. Bohong ke Rasulullah. Bohong ke Rasulullah. Nah, definisinya berarti Rasulullah pinter patonah ta orangnya sarua dina ngurus rumah tangga kudu pinter, dina ngurus budak kudu pinter, dina sagalana. Gitu bener nu kabayang neladani sifat Rasulullah gitu nya. Ayeuna ge bab ulang tahun maka happy. Bab ulang tahun, bab milad banyak sekali juga ke saya kalau follower lagi pada milad tuh nge-DM. Saya minta video ucapan milad. Baru Allah unik hits kan. Semoga berkah umurmu. Secara hukum yang minta panjang umur di Al-Quran saha jawab ulang. Oke, jawab sorangan dulu. Ayo minta panjang umur dina Al-Quran makhluk Allah saha. Jawab dari gimana? Iblis. Rabbi Babima aghwaytani. Ya Allah, karena kau sudah mengutuk aku, maka minta garansi panjangkan umurku. Saat itu beres. Pertanyaan di balik. Lu minta panjang umur dina Al-Quran sah. Iblis. Beres baik atau ada kisah. Terus mun urang minta didoakeun panjang umur, tuluy diijabah polos angkatan geus maot kabeh. Si eta kidunya dengan sorangan deui. Berarti doa sararea ripuh tenang senang. Emang begini begini. Dai Nabi mah menjelaskan teh mantola umruhu asuna amaluhu. Sahadiana jelema panjang umurna alus amal. Balik deui kana itu DR tapi ngepret pertanyaan teh. Setik tapi nyibit. Dalam Islam itu secara faktual tidak ada ajaran milad. Dan Nabi gitu minta. Para sahabat ramai itu, betul. Nah dia jadi budaya hese. Ya, maka bicara ini dilarang tidak nanti dipanen jadi buah. Kali ini, ibadah mah bukan nunggu perintah, bukan nunggu larangan, tapi nunggu perintah. Tapi kalau yang urusan dunia nunggu larangan. Al aslu bil ibadah, kalau dalam usul fikih itu al aslu bil ibadah at-tauqid. Asal ibadah mah cicing. Bu, kumaha mun ayeuna urang salat maghrib yuk ame jog-jog menang teu? Ada caranya parenta, ibu paham. Itu untuk urusan ibadah. Nah, urusan dunia mah nunggu larangan. Dia teh eueuh perintah, eueuh larangan, yang jadi mubah. Tapi mudah-mudahan jadi berhikmah. Usili doakeun. Nah, di Indonesia, di beberapa negara budaya maulid ini memang dominan setiap tahun. Ya, hikmahnya apa? Nyetong pohon teuing lah kalau sebutnya. Cacakan muludan tiap tahun. Poho wae kamu teu sama sekali. Dai kewajiban muludan Ustaz tiap detik kan. Karena setiap detik diatur oleh sunnah. Maka ibu di sini paham ya maksudnya ya. Jadi bukan masalah ulang tahunnya. Hikmahnya apa ketika ibu melakukan itu? Yang ketiga apa tadi? Itu masalah mencium penutup makam Rasul. Paham banyak yang dapat jatah kiswa, tapi orang-orang tertentu ya seperti penutup Ka'bah.
Saya ambil hadis riwayat Umar bin Khattab saja, Bu. Umar bin Khattab itu nggak mau nyium Hajar Aswad, tapi akhirnya mencium dengan kata-kata sambil mencium. Aku tahu engkau batu, tapi kenapa aku menciummu? Karena aku melihat Rasul menciummu. Berarti ibadah. Enak kain, dia cina kain menutup makam Rasul. Ibu teh jawab ngeluhnya, ya itu mah suges. Ibu jangan berlebihan. Ya kain mah kain kan ayah dikaitkan Nabi. Jika ibu pertama umroh gimana rasanya? Pas lihat Ka'bah, pengen nangis ya? Biasa mah biasa. Jadi jangan sampai punten ini tipis kulit ari, jangan sampai musyrik gitu loh. Cinta ke Nabi mah ekspresinya bisa macam-macam. Ada yang bersalawat, ada yang membuat syair kan. Ibu terenyuh, wajar kata mah. Bukti ibu ada cinta kepada Nabi, padahal itu penampanginya. Itu mah insting keimanan bisa. Yang positif kan. Itu mah insting kan. Baik, dah surga mah teu ngaliwat ka iman si eta. Baik. Tok sok hayang dinilai geura. Jadi teu capek. Sakali deui ini Imam Mauludan nih. Jangan ingin dinilai, tapi harus bernilai. Mun ibu ngaji ka dieu karena babaturan, karena netizen, ibu capek. Ngaraji we, akhlak mah rek naon. Atuh cicing mah da ka surga mah teu ngaliwat ka iman si eta. Ustaz dulu senanya di seangkatan mau ditanya teh mun reuni mun ngariung teh tarang lieur beureun keur dikunci setan geus kan paham. Jadi enjoy everything. Ya itu ya Ibu Manadef ya. Boleh, Kang Rian silakan adik. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh? Yang mau bertanya saya kasih lagi kesempatan 2 pertanyaan. Oke, yang mana? Di atas, mungkin di atas. Dari tadi di bawah. Tukang juru tukang. Mana? Jadi mana tuh? Salah nggak juru. Salah nggak juru. Nanti di bawah dulu. Kenapa tadi di atas sana? Jadi yang di juru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, keluar dari tema nggak apa-apa? Kan kadang suka bingung kalau misalnya puasa nih, kan kalau perempuan suka ada halangannya. Terus kan kalau habis lebaran suka ada puasa halal tuh. Nah, kadang suka bingung apa harus dulu yang sunat dulu atau yang wajib dulu. Tapi kalau saya pernah dengar salah satu pencerahan katanya kan kalau sholat itu waktunya cuma pendek kan, jadi apa harus awal dulu baru yang wajibnya Kodok. kodok, atau bisa kan niatnya disatuin. Ini niat sawah, niat kodok gitu. Iya, siap. Maruk. Yang di luhur sok. Saya mah nggak apa-apa hitung semua. Mana? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama dari mana? Nama kalian. Mau tanya Pak Ustaz tapi luar biasa. Aku punya seorang suami yang tinggal satu rumah dengan orang tua istri, tetapi ibu atau orang tua dari istrinya itu tidak boleh semacam masuk ke kamar istrinya untuk bertemu, sedangkan suaminya itu tidak jangan ada di rumah tersebut. Hukumnya apa memang harus diharuskan memang harus memiliki dari sedangkan satu rumah. Makasih dan Salam. Langsung dibayar kontan. Sebentar itu tadi pertanyaan Pak Jurnal. Itu pertanyaan saya.
Oke. Terkait dengan kodonya, hadis Rasulullah nyebutkan jika engkau katanya ya dalam hal ini setelah puasa Ramadan kan ya, setelah puasa Ramadan ada katanya puasa yang apabila engkau ingin pahalanya 1 tahun ya, artinya gini bahasanya, engkau akan ketemu dengan Ramadan lagi katanya, yaitu apa? Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kumaha boga naon tadi? Boga hutang teh kodona misalnya 7 dinten gitu kan. Mana nu dipayunkeun? Nah kodo heula atau Syawal heula. Kalau secara ukuran waktu kodo dan nyawalan bisa dalam waktu 1 Syawal ya lebih baik kodo dulu baru nyawalan gitu kan, atau dibalik nyawalan dulu kayak kodo tidak ada masalah gitu kan. Nah untuk tiasa teh niatna puasa sehari tapi puasa sehari niatna 2 yang kodo yang nyawalan itu bisa gitu. Tambah Senin Kemis dan Daud Gitu. bener sih baru Ya gitu teh gitu ya. Kecuali misalnya urang pas mepet waktuna tinggal 6 hari deui Syawal aja. Asawalan heula biasa kodo banget biasa gitu. Itu teh nu katos mah gitu nya. Maka untuk masalah rumah tangganya kemarin ada yang curhat. Saya jumpa sama BKOW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Barat, ada 1000 jumber di situ, ada Bu Cinta juga, Bu Atalia, ada Bu Dina. Muncul data PMC 9.000 di kabupaten perempuan juga cerai karena pandemi, dapur terkumpul. Berarti urusan dapur kan. Bagaimana pendapat Ustaz Evi? Kalau banyak gugat cerai dari para perempuan disebabkan wabah, pekerjaan rusak, dapur terganggu disebabkan virus, lalu perempuan teriak gugat cerai. Oh jadi penyebabnya dapur ya teh ya. Tadi ayo nangah ada mah omat mulai rumah tangga, kiriman tuh kayak dapuran. Gopur kami kiu gitu. Jadi berulang gitu. Nah ini pertanyaan ibu juga mirip. Nges rumah tangga cicing yang mitoha, terus aturannya ketatnya wajar, dari imam mitoha, ya dan harus diindahkan. Makanya sensitif sekali bab rumah tangga mah, murni sama kajian kontrak itu lebih mulia daripada di pondok mertua indah. Betul. Ya, jadi di situ ada hal-hal yang harus diindahkan terkait dengan walaupun muhrim ya mertua indah. Islam wa bitoha kalau sorangan yang ditakutan itu muncul fitnah karena yang ngaran sasumunan malah sok pakai trok lainnya, jadi didoakan lah sehingga beli rumah ya, itu solusi nama. Amin. Amin. Nah, sudah mengerti tadi yang bertanya? Berarti gimana? Saya mah curiganya ya bertanya karena hadiah. Bukan karena lewat pertanyaan. Hah? Mau nanya? Bolehlah satu lagi. Boleh ya tanya? Boleh. Satu lagi. Nama? Dosa. Nama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan beda karena saya asli orang Banten, bukan asal sini. Mungkin memperingati Maulid Nabi beda dengan di Bandung. Di Banten sendiri lebih dari Idul Fitri. Ya, kadang ada yang berkomentar ya terlalu berlebihan atau bagaimana. Sedangkan di Banten sendiri kami memperingati Maulid Nabi itu dengan memasak-masak atau menyediakan uang untuk dibagikan pawai ke pesantren-pesantren. Bahkan saya mendengar itu kadang di sini ada komentar yang berlebihan. Kami pawai itu bersalawat. Dan kan ada yang di sini ada yang itu tidak bersalawat gitu ya. Seperti itu mungkin. Nah, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maulid dirayakan itu ekspresi cinta kalau saya melihat secara kearifan lokal. Jangan saling mempadisme, jangan saling menjudgment. Ini ada kasus lucu Ustaz. Ada yang tahu Cadas Pangeran Bandung Cirebon? Misalkan konon katanya saya lihat TV cekrek, TV One melaporkan jalur Bandung Cirebon terjadi tergelincir satu unit bus ke dalam jurang Cadas Pangeran. Korbannya cuma berdua. Cek TV One. Pindahkan ke Metro TV. Menurut Metro TV korbannya satu bis. Lu bener lu mana? Guys, ame tergandeng datang ke Cadas Pangeran. Ternyata dua-duanya bener. Sabusna ngan duaan. Keneng yang supir dapat balik. Jadi ekspresi maulid tiap daerah itu jangan punishment orang yang tidak bersolawat, tidak cinta Nabi. Tapi mungkin dia bersedekah, mungkin dia praktek sunnah. Tapi ada yang tidak. Ini dia dengan solawat, dia tidak baca solawat, tapi dia rajin baca hadis. Karena di hadis ada solawat. Misalkan, kalau Rasulullah SAW itu udah bersolawat. Dia rajin sholat sunnah, tak ada kekeluhan sholawat jika urang-urang mah, tapi dia banyak sholat sunnah, lebih dominan sholawat. Nggak bisa, makanya amal ibadah ini nggak boleh ingin dinilai manusia aja. Banyak orang yang ikhlas yang tidak kenal, jempling, jempret tapi elit gitu. Saya pernah kejebak Ustaz. Urang mah asar ke guritan, jelema suek-suek calanana bukna gondrong nyarane di masjid. Urang mah karek wudu langsung ngomong ke sarolat atau siap ya. Padahal kita mengabang masjid, donatur, bari nge sholat, nu salat, nu ngajak, nu diajak. Kadang kita mah terjebak. Maka hati-hati, jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa, karena keputusan kadang jadi keputus asa. Asli lah. Sudah, ciri sanakri cara sadar. Saya kasih contoh, ibu di Banten. Asli. Saya barusan dari Tasik, Bu, dari Pagar Age. Habis acara nikahkeun keponakannya Kang Taufikur Rahman. Saya yang berbandingkan. Di Tasik menikahkeun, Bu. Mendibatkan naon? Ya, jadi gitulah. Pikiran dah. Terus jalan deh. Tidak afdol rasanya kalau di akhir acara tidak ditutup oleh doa. Saya persilakan Pak Ustaz untuk menutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih Engkau pilih kami untuk mengisi takdir terbaik di waktu asar ini yang mungkin bisa jadi ini hari terakhir kami. Kami berkumpul satu angkatan, satu pertemanan untuk mengingat bagaimana keutamaan dari diutusnya seorang kekasihmu bernama Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kami bisa menikmati mengurai makna hari ini. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ketauhidan kami, ya Allah. Dengan diutusnya Rasulmu, izinkan kami termasuk yang mengimani dan beriman kepadanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amal ladzi balikuni hubbak. Allahumma ja'al baka haba ilayya min nafsi wa akhi. Ya Allah, tanamkan rasa cintaku kepadamu seperti orang-orang yang mendapatkan cintamu dan mampu mencintaimu. Pertemukan dengan orang-orang yang mencintai Engkau dan para Rasulmu, ya Allah. Maka dengan ini kami bermaulid di sini untuk mengambil pelajaran bagaimana kami harus bersikap. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, cahayai hati setiap kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahaya bumi ini. Binuri samsika, dengan cahaya matahari ini. Abadan abadan, selama-lamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.